selamat malam. Kami dari kelompok 4 yang kali ini akan membahas mengenai potret kehidupan lansia. Adapun anggota kelompok 4 itu sendiri, yaitu saya, Raida Rumaisya, lalu ada rekan saya. Sherin Alia Putri. Saya Rindu Salsabila. Saya Nisa Luna Putri. Eh, Untuk yang pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai observasi singkat dari ketiga subjek. Oke, mulai dari subjek yang pertama, subjek bernama MF. Dan pada saat kita melakukan wawancara pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2025, sekitar pukul 10.20 pagi menjelang siang. Saat kami datang ke rumah, kami melihat di ruang tamu banyak terdapat hiasan foto-foto keluarga dari MF sendiri. Dan penampilan MF saat menyambut kami itu mengenakan daster berwarna merah dan juga hijab berwarna krem. Subjek menyambut ramah dan menyuruh kami untuk duduk aja di sofa berwarna merah. Lalu saat diwawancarai, subjek lebih banyak terlihat menyilangkan kaki dan meluruskannya ke depan. Lalu saat diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada keluarga dan perasaannya, subjek itu jarang untuk melakukan kontak mata dengan pewawancara. Ya, mungkin selanjutnya ada subjek kedua, yaitu kita mau mewawancaranya juga pada hari yang sama, yaitu Senin 25 Mei 2025 di pukul 11. Nah, wawancaranya ini berlangsung di rumah subjek. Di rumahnya itu cukup terawat dengan ada taman kecil dan banyak banyak tumbuhan serta ia memelihara 2 ekor kura-kura. Nama subjek sendiri itu HMH. Ia saat wawancara ditemani oleh istrinya di satu sofa, akan tetapi mereka duduknya sedikit berjarak. Untuk HMA sendiri, ia memiliki postur tubuh yang masih cukup tegap, lalu memiliki suara yang keras, karena sebenarnya dia mengeraskan suaranya itu karena dia mengalami gangguan pendengaran. Ia sendiri ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarah pada tentang pencapaiannya, lalu pada anak dan apa saja yang membuat dia bangga, ia sering menjawabnya dengan tertawa kecil sambil menengadah ke atas seperti lagi berpikir. Untuk subjek HMA sendiri, ia tampak nyaman namun terkadang seperti menyimpan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Kemudian ada subjek yang ketiga yaitu subjek BM dan wawancara dilakukan juga pada hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2025 sekitar pukul 12.30 siang. Di rumah subjek ini, subjek memiliki rumah 2 lantai dan subjek rumahnya memiliki sirkulasi udara yang baik, terlihat dari banyaknya pintu dan jendela yang terdapat di rumahnya dan juga pencahayaan di rumah subjek ini baik. Saat wawancara, subjek BM mengenakan daster dan juga masker karena subjek sedang batuk. Lalu sebelum sesi wawancara dimulai, subjek itu sedang bermain dengan cucunya. Nah, subjek sendiri selama sesi wawancara itu sangat terbuka dan sangat open untuk menceritakan pengalaman-pengalaman serta kisahnya. Subjek juga sangat ekspresif saat berbicara dan sering menggunakan gerakan tangan untuk memeragakan apa yang ada pada pengalamannya saat itu. Mungkin selanjutnya ada penjelasan lebih detail mengenai subjek MF. Oke, penjelasan pertama dari subjek MF. Subjek MF merupakan pensiunan PNS dan sekarang telah berusia 60 tahun dan juga di rumah hanya tinggal berdua dengan suami dikarenakan kedua anaknya sudah menikah dan mengikut pada suaminya. Lalu yang pertama ada situasi saat kami melakukan wawancara. Saat kami datang, subjek menjelaskan bahwa subjek hanya tinggal berdua saja dengan suami di rumah yang cukup besar dan tenang. Lalu wawancara dilakukan di ruang tamu dengan subjek yang terlihat menunggu di ruang makan sambil minum dan juga bermain HP. Lalu ada perilaku yang muncul. Yang pertama adalah subjek lebih menjawab secara singkat dan sering untuk mengatakan biasa saja. Tetapi saat
dilakukan wawancara lebih mendalam lagi, akhirnya subjek sudah lumayan bisa sedikit terbuka dan ketika ditanyakan mengenai anak-anak yang tinggal jauh dan juga terkait cucu-cucunya, subjek sudah mulai merasa sedih dan sempat untuk menangis di saat wawancara, akan tetapi saat di akhir-akhir subjek sudah mulai merasa tenang dan bisa kembali menjawab pertanyaan yang kami berikan. Lalu kondisi fisik subjek sendiri, subjek terlihat cukup berisi dengan tinggi sekitar 153 cm sampai dengan 154 cm. Subjek memiliki kulit yang cerah dan untuk kondisi fisik subjek saat ini juga, subjek menyatakan bahwa subjek menderita diabetes, kolesterol, dan juga tekanan darah tinggi. Subjek juga mengatakan bahwa tekanan darah itu kadang muncul ketika subjek itu merasa kepikiran tentang anak-anak dan juga cucu-cucunya. Lalu ada kondisi psikologis dari subjek MF sendiri. Dikarenakan subjek itu hanya tinggal berdua dengan suaminya, subjek juga kerap merasakan kesepian akibat tidak ada anak-anak dan cucu-cucunya yang menurut subjek itu bisa mengisi kekosongan atau kesehariannya. Di sini subjek itu seperti merasakan ingin selalu bertemu dengan cucu-cucunya. Bahkan subjek sendiri itu sampai ingin pergi ke tempat cucu-cucunya dan subjek juga mengatakan bahwa ia juga sering untuk mengunjungi cucu-cucunya yang jaraknya itu lumayan jauh dari rumahnya hanya untuk bermain dengan cucu-cucunya. Dari situ subjek terlihat memiliki semacam emptiness syndrome yang membuat subjek itu terus kepikiran akan cucu dan anak-anaknya. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan fisik. Di rumah subjek sendiri itu terdapat 3 pagar pengaman di depan rumahnya, lalu di depan pintu, di depan teras, dan juga yang terakhir itu ada di depan pintu masuknya. Suasana rumahnya itu cukup tenang dan sepi dan tidak terlihat banyak orang berlalu lalang di situ. Dan karena subjek juga hanya tinggal berdua dengan suaminya yang cukup tidak banyak bicara, maka kondisi rumahnya itu bisa terbilang sepi karena mereka hanya mengkomunikasikan hal-hal yang penting saja. Lalu yang terakhir ada kondisi sosial budaya. Subjek sendiri seorang pensiunan PNS tetapi masih menjalin hubungan baik dengan kantor-kantornya dulu dan juga aktif dalam majelis ibu-ibu di situ. Dan subjek juga mengatakan kerap untuk ikut aktivitas-aktivitas lain gitu di sekitar RT seperti mengikuti kegiatan posyandu dan juga untuk ber- berkomunikasi atau bergaul dengan teman-temannya yang lain. Hanya saja di rumah komunikasi dengan suami itu hanya seperlunya saja dan mungkin bisa dibilang ya jarang untuk berkomunikasi secara berdua saja. Selanjutnya ada subjek kedua yaitu HMH. HMA berjenis kelamin laki-laki berusia 65 tahun dan merupakan pensiunan PNS. Ia hanya tinggal berdua dengan istrinya. Untuk situasi sendiri, HMH ini tinggal bersama istrinya di sebuah rumah yang rapi, luas, dan sejuk. Nah, wawancara yang kami lakukan itu berlangsung di ruang tamunya yang cukup besar dengan posisi subjek HMA ini duduk berdampingan dengan istrinya, namun sedikit ada jarak di tempat duduk mereka. Mungkin istrinya ini eh, ketika duduk bersama, ia itu membantu untuk memberitahu kepada HMH untuk menjelaskan kembali pertanyaan yang kami sampaikan karena subjek HMA sendiri sudah mengalami penurunan pendengaran. Lalu ada perilaku dari HMA. Untuk HMA sendiri, ia terlihat tenang dan ramah. Lalu ketika menjawab pertanyaan, ia selalu menjawabnya dengan baik dan sering tersenyum. Mungkin untuk beberapa pertanyaan, terkadang ia tertawa sambil menengadah ke atas. Lalu untuk beberapa pertanyaan seperti pertanyaan yang bersangkutan dengan
spiritualitas, lalu ke keadaan psikologis, ia kadang diam sejenak sebelum menjawab dan kadang menunjukkan refleksi mendalam atau kesulitan mendengarnya itu. Lalu untuk kondisi fisik sendiri, subjek HMA memiliki tinggi sekitar 170 cm, lalu masih memiliki postur yang tegap, kulitnya sawo matang, dan rambutnya sudah terlihat memutih. Untuk penyakitnya sendiri, ia mengalami penurunan pendengaran dan pernah mengalami sakit jantung. Untuk kondisi psikologisnya sendiri, HMA sudah menerima kondisi pasca pensiun dan ia juga dengan tenang serta secara aktif dia menghabiskan waktunya setelah pensiun itu melalui aktivitas-aktivitas di rumah seperti membaca, menulis, dan mengaji. Ia juga merasa bahagia dengan keharmonisan yang ada di keluarganya. Lalu untuk lingkungan fisik sendiri, di rumahnya yang dilengkapi dengan 3 pagar, terasnya yang penuh dengan tanaman, serta memiliki 2 kura-kura sebagai hewan peliharaan. Untuk di lingkungan rumahnya sendiri itu terlihat sepi karena hanya dihuni oleh dirinya dan istrinya. Kemudian untuk lingkungan sosial budaya, HMA sendiri pernah menjabat sebagai ketua RT di lingkungannya. Kini setelah pensiun dan mungkin karena dia mengalami gangguan pendengaran, ia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah saja dan mengurangi komunikasi dengan orang lain karena dia kadang merasa tidak percaya diri karena adanya pengurangan penurunan pendengarannya tersebut. Untuk berkomunikasi dengan keluarga sendiri, dia punya anak 2, namun satunya itu berjauhan jaraknya dari dia. Jadi dia untuk berkomunikasi dengan anaknya yang jauh itu mungkin melalui video call. Dan untuk berkomunikasi dengan istrinya sendiri, ia masih mungkin dia berkomunikasinya hanya komunikasi yang penting-penting saja. Jadi di rumahnya memang cukup sepi. Lalu mungkin ada sedikit yang bisa saya simpulkan dari subjek HMA sendiri, yaitu juga sudah menerima kenyataan bahwa tidak lagi bisa berperan aktif di masyarakat seperti sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena penurunan pendengaran yang ia alami. Namun ia merasa lebih banyak merasakan bahagia karena merasa lebih lega aja setelah pensiun serta melihat keharmonisan yang ada di dalam keluarganya. Oke, mungkin lanjut ke subjek ketiga. Jadi subjek ketiga ada subjek BM. Subjek BM ini merupakan seorang perempuan berusia 69 tahun dan merupakan ibu rumah tangga. Subjek sekarang tinggal dengan suami dan 1 anaknya, menantu dan juga 3 orang cucu. Yang pertama situasi. Di situasi rumahnya BM ini, BM tinggal bersama suami, anak, menantu, dan cucunya. Suasana rumahnya itu hangat dan ramai karena BM memang mengurus cucu-cucunya ini sejak kecil gitu. Jadi subjek ini dekat dengan cucu-cucunya. Wawancara dilakukan setelah subjek bermain dengan cucunya. Kemudian untuk perilaku yang muncul sendiri itu subjek ini saat wawancara sangat terbuka gitu ya, atau bisa dibilang oversharing. Karena sebelum diberi pertanyaan pun, subjek sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum ditanyakan. Dan terlihat juga di akhir sesi wawancara, subjek bahkan menanyakan pertanyaan yang belum ditanyakan oleh kami. Subjek juga selama menjawab pertanyaan itu sangat ekspresif, jadi subjek seringkali juga memeragakan dengan tangan apa yang sedang dialaminya pada saat itu. Subjek juga memberikan beberapa nasihat-nasihat di tengah-tengah wawancara dan juga di akhir wawancara. Lalu kondisi fisiknya, subjek memiliki tinggi sekitar 153 cm dengan berat kurang lebih 65 kg, dengan tubuh berisi dan juga kulit yang cerah. Lalu postur tubuhnya ini sudah mulai sedikit bungkuk. Subjek juga menggunakan kacamata dan dari penglihatan kami kacamatanya ini cukup tebal gitu minusnya. Dan subjek juga mengungkapkan bahwa ia mengidap diabetes sejak memasuki usia lansia ini karena pola hidupnya yang dulu kurang baik gitu. Jadi meskipun subjek dulunya itu rajin berolahraga seperti bermain tenis dan lain-lain,
Tapi sesudah pulang tenis itu subjek biasanya mengonsumsi minuman yang manis. Jadi dan itu memberikan dampak kepada kesehatannya sekarang. Nah, kondisi diabetes sekarang ini berdampak kepada kehidupan sehari-hari subjek seperti ia merasa mudah lelah dan juga ia merasa bahwa ia harus menjaga pola makan yang biasanya tidak seperti itu. Kemudian dari kondisi psikologis, oke, mohon maaf sebelumnya, mungkin tadi terpotong karena terkendala jaringan ya. Saya ulangi dari poin keempat, yaitu kondisi psikologis. Jadi, subjek BM ini ingin kembali aktif seperti dulu, memiliki banyak kegiatan, karena subjek BM ini dulu memiliki kegiatan yang banyak gitu ya. Memiliki kegiatan sebagai ketua Dharma Wanita, terus juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga gitu. Jadi relasi sosial dan lingkungan sosialnya subjek BM ini dulu banyak. Tapi sekarang terhambat ingin melakukan kegiatan seperti itu lagi karena harus fokus mengurus cucunya. Tapi subjek BM ini tetap semangat dan juga bersyukur karena memiliki umur yang panjang dan juga diberikan fisik yang kuat. Kemudian poin kelima yaitu lingkungan fisik. Rumah subjek adalah rumah dua lantai dan memiliki sirkulasi udara yang baik karena terdapat banyak jendela dan juga pintu yang terbuka. Ruang tamu subjek ini tertata dengan rapi meskipun memiliki ada cucu-cucu yang kecil-kecil, tapi ruang tamu ini tetap rapi dan juga ada taman kecil di belakang rumah. Kemudian dari lingkungan sosial budaya sendiri, subjek ini dekat dengan anak dan cucunya. Dan subjek memiliki peran aktif dalam mengurus cucu-cucunya, seperti yang sekarang ini. Tetapi subjek ini tidak mengikuti kegiatan sosial yang banyak seperti dahulu karena lingkungannya. Jadi lingkungan subjek ini sekarang tidak mengadakan seperti majelis ataupun yasinan. Subjek mengungkapkan bahwa sebenarnya ia ingin mengikuti banyak kegiatan seperti dahulu, tetapi dari lingkungannya sendiri tidak memungkinkan karena lingkungannya tidak menyediakan hal-hal seperti itu, tidak menyediakan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diikuti oleh dirinya. Dan juga subjek mengungkapkan bahwa eh, orang-orang di sekitar lingkungannya itu lebih individualis, jadi lebih sendiri-sendiri seperti itu. Dan subjek merasa bahwa lingkungannya sekarang itu sangat berbeda dengan lingkungannya di Jawa dulu. Mungkin kesimpulannya dari subjek BM ini, subjek ini mengalami deprivasi sosial, yaitu di mana ia ingin melakukan banyak kegiatan, tapi ia merasa bahwa lingkungan dan kondisinya sekarang itu tidak mendukung. Karena lingkungannya sekarang tidak menyediakan apa yang dia butuhkan, dan juga ia merasa lingkungannya sangat individualis. Kemudian, subjek juga memiliki kondisi yang sekarang harus mengurus cucu, jadi dia lebih banyak di rumah, sehingga kegiatan yang ingin dia lakukan itu terhalang. Jadi, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ketiga lansia mampu menjalani masa tua dengan penerimaan yang cukup baik, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Terus secara fisik mereka mengalami penurunan kesehatan seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan pendengaran. Namun tetap berusaha menjaga kondisi tubuh dan menyesuaikan diri dengan keterbatasan tersebut. Kemudian secara emosional mereka kerap merasa kesepian terutama karena tinggal jauh dari anak dan cucu. Namun tetap menjaga komunikasi melalui video call dan berbagai cara lainnya untuk tetap merasa terhubung. Kemudian dalam lingkungan tempat tinggal yang tenang, dukungan dari pasangan atau keluarga, serta kegiatan pribadi seperti membaca, mengaji, hingga mengurus cucu, membantu mereka mempertahankan kesejahteraan psikologis. Kemudian secara sosial, interaksi di luar rumah mulai berkurang, tetapi hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat masih tetap terjaga. Jadi ketiga ketiga subjek ini menunjukkan semangat hidup, rasa syukur, serta penerimaan terhadap kondisi mereka sekarang. Meskipun ada kerinduan terhadap masa lalu yang lebih aktif dan ramai. Jadi kesimpulannya, masa lansia dijalani dengan adaptasi, keterbatasan, namun tetap diiringi dengan upaya menjaga makna hidup, relasi, dan kesehatan secara menyeluruh. Mungkin sekian presentasi dari kami. Semoga
apa yang kami sampaikan bermanfaat dan semoga pesan yang dapat kita ambil adalah pentingnya perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta menilai hubungan sosial dalam mendukung kesejahteraan lansia. Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional, sehingga interaksi yang baik dapat membantu lansia merasa lebih bahagia dan terhubung meskipun menghadapi tantangan di usia lanjut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.